Salam sehat, sukses, dan semangat selalu. Perkenalkan, nama saya Lilian Daniel, salah satu dosen Manajemen Operasi dan Logistik D3 Manajemen Perusahaan Universitas Katolik Parahyangan. Halo semua, perkenalkan nama saya Roni Trian Serbakti. Saya merupakan salah satu pengajar di Fakultas Ekonomi, tepatnya di program studi Diploma 3 Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan kali ini bersama dengan Ibu Lilian Daniel, kami akan memberikan video pembelajaran mengenai manajemen operasi dan logistik. Kami berharap video pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyaksikannya. Terima kasih dan salam sukses selalu. Materi pada video kali ini akan membahas mengenai produktivitas atau productivity. Dunia bisnis sudah mulai memperhitungkan productivity. Salah satu contohnya yaitu Starbucks. Starbucks mencoba meningkatkan productivity dengan cara meningkatkan produktivitas dengan mengganti ukuran ice scoop-nya sehingga dapat menghemat 14 detik per minumannya. Lalu mengganti mesin espresso dengan yang baru sehingga menghemat 12 detik per shotnya. Mari kita saksikan videonya. Starbucks will train all its employees to use technology to improve productivity by the end of next year here in Singapore. Under a partnership with the Employment and Employability Institute, E2I told CNA it's working to identify skill gaps and provide companies with sector-specific training, which could also improve customer experience. Cheryl Go with more. You no longer have to wait in line to get your coffee fix. Starbucks Singapore has launched a new feature on its mobile app to let you order and pay even before you reach the store. You can even customize the amount of sugar and foam. Hi, I'm here to collect my drink. Yeah. All right. Thank you very much. So with the app, all I need to do is show the barista my receipt and I can collect my drink, skipping any queues. Starbucks has rolled out this mobile order and pay service at 74 stores and will expand it to all its stores island-wide from next year. I think technology will help every business and industry address certain pain points. So particularly for cafe, for example, I think one of the key pain points is the queues in ordering. The mobile ordering system actually serves both the customer as well as the business. The training consists of classroom sessions on topics like food hygiene and coffee knowledge, as well as e-learning. We have digitalized our trainings, so make sure they can learn it more easily. We can simplify their process so they have more time. They have more time to engage with our customers and also take care of our own staff. Mencapai output yang memiliki nilai tambah. Ya, dari mana? Dari input yang tersedia. Berarti untuk mencapai tujuan atau output, maka kita harus mengeluarkan energi, waktu, dan juga perhatian kita untuk mencapai output tersebut. Energi, waktu, dan atensi tersebut merupakan input. Ini selaras dengan manajemen operasi. Productivity juga bisa dirumuskan unit produce dibagi dengan input use, atau dalam hal ini berapa besar unit yang dihasilkan dibagikan berapa jumlah input yang digunakan. Baik, rumus menghitung produktivitas produksi yaitu output dikalikan dengan standar time-nya dibagi dengan jumlah tenaga kerja dikalikan waktu kerjanya. Ini kita sama-sama pecahkan contoh kasusnya ya. Perusahaan A memiliki jalur produksi dengan standar time ya, yang diperhitungkan oleh product designer yaitu 1 jam untuk memproduksi 1 mobil listrik. Tenaga kerja sebanyak 23 orang, lalu waktu kerjanya 4,2 jam, dan jumlah output yang dihasilkan yaitu 100 unit. Kita menghitung produktivitasnya nih dengan memasukkan rumus. Ya, rumus yang tadi sudah diberikan, dimasukkan semua angkanya, 100 kali 1 kali 20 dibagi 23 dikali 4,2 dikalikan 100. Ya, maka 100
dibagi dengan 96,6 dikali 100 menghasilkan 103,52%. Sehingga produktivitas yang dicapainya yaitu 103,52%. Bagaimana jika harus menyimpulkan? Apakah produktivitas ini sudah baik atau belum? Ya, sebetulnya jika telah mencapai di atas nilai 100% seharusnya baik. Tapi kembali lagi, setiap perusahaan memiliki kebijakan dan tujuan yang berbeda-beda dalam pencapaian produktivitas. Ya, misalnya menurut saya, pemilik usaha ini, saya ingin produktivitasnya 150%. Ya, maka tentu ini nilainya rendah. Tapi nilai yang lebih rendah lagi yaitu di bawah 100%, teman-teman. Teman-teman nanti akan ditunjukkan bagaimana cara untuk meningkatkan output. Ya, lanjutkan terlebih dahulu ya. Ini cara untuk meningkatkan produktivitas. Ya, antara lain meningkatkan jumlah output. Yang tadinya 100, kita harus tingkatkan jumlah outputnya. Misalnya 120, 150, atau bahkan 200. Ya, atau cara selanjutnya yaitu kurangi tenaga kerja. Di soal sebelumnya yaitu 23 orang, maka kita bisa mengurangi apakah hanya 20 atau bahkan 15 dan seterusnya. Atau yang ketiga, menambahkan tenaga kerja ya dan meningkatkan outputnya. Jadi input dan outputnya itu ditambah, tetapi kenaikan dari outputnya tentu lebih besar dibandingkan kenaikan jumlah tenaga kerjanya. Ya, outputnya naik, inputnya naik. Outputnya 120, naiknya 20, tenaga kerjanya yang tadinya 23 naiknya 1 saja, 24. Maka ini bisa dipastikan produktivitasnya akan meningkat. Karena penambahan jumlah outputnya itu lebih besar dibandingkan penambahan inputnya. Ya. Lalu selanjutnya ada multifactor productivity. Ya, kita akan multifactor ini di mana inputnya itu terdiri dari beberapa faktor. Ya, bisa jadi ada tenaga kerjanya, ada materialnya, ada nanti energi dan lain sebagainya. Kita langsung ke contoh soal ya. Nih, diketahui bahwa perusahaan memperkerjakan 4 orang, ya, masing-masing memiliki 8 jam kerja, lalu payroll cost-nya $640 per hari, overhead expense-nya yaitu $400 per hari. Nah, menghasilkan output-nya yaitu 8 buah per hari. Selanjutnya, jika saya ringkas saja di soal ini, dengan adanya komputerisasi, ya, terjadi penambahan output yang tadinya berjumlah 8 menjadi 14. Ya. Jumlah tenaga kerjanya itu tetap. Yang berubah yaitu overhead expense-nya. Sekarang yaitu menjadi $800 per harinya. Ya. Maka untuk menghitung labor productivity with old system itu tanpa ada penambahan output sebelum teknologi baru, yaitu tetap 8 buah per hari, lalu dibagikan dengan input. Input tuh kita hitungnya dengan berapa jumlah tenaga kerjanya, yaitu 4, dikalikan dengan berapa labor hours-nya itu jumlah jam kerjanya, yaitu 8. Sehingga 8 dibagi 32 menjadi hasilnya 0,25 title per labor hour. Ya. Lalu bagaimana dengan labor productivity dengan sistem yang baru? Sistem yang baru menghasilkan 14, ya. Lalu dibagikan dengan yang tadi inputnya tidak ada perubahan. 4 itu jumlah tenaga kerja, 8 itu waktunya. Sehingga 14 dibagi 32 menghasilkan 0,4375. Teman-teman nanti bisa mencantumkan angka yang lebih akurat
Begitu akurat itu, semakin banyak koma sebetulnya semakin bagus. Apalagi nanti kita akan menggunakan Excel dalam perhitungan, sehingga bisa lebih akurat dengan perhitungan penambahan dari labor productivity-nya. Di sini meningkat dari old system ke new system, yaitu dari 0,25 yang ini menjadi 0,4375. Sehingga ada perubahannya. Berapa? Perubahannya tentu saja yang new system dibagikan dengan yang old system. 0,4375 dibagikan 0,25, menghasilkan 1,75. Itu change-nya. Belum penambahannya. Maka penambahannya, perhitungannya bagaimana? 1,75 dikurangi angka 1. Sehingga menghasilkan 0,75 atau 75% perubahan dari labor productivity-nya. Kita lanjut ke multi-factor productivity with old system. Ini yang multi-factor, yang tadi labor. Multi-factornya ini ada penambahan, begitu ya, dari yang old system ke new system. Yang old systemnya yaitu tetap di 8 outputnya, ingat ya, masih sama soalnya 8, dibagikan dengan berapa overhead dengan payroll-nya. Payroll-nya tetap 640 dan di awal itu 400 overhead-nya. Sehingga 8 dibagi 1040 menghasilkan 0,0077. Dengan menggunakan new system, ini new system ya. New system itu 14 outputnya dengan new system yang teknologi baru, tapi ada perubahan yang overhead yang tadinya 400 menjadi 800. Sehingga 14 dibagi 1440 menghasilkan 0,0097. Sama seperti yang tadi, terjadi peningkatan dari yang lama ke yang baru. Change-nya berapa jumlah yang baru dibagikan berapa jumlah yang lama menghasilkan yaitu 1,259, atau kalau dikurangin 1 maka menghasilkan 0,259. Kalikan 100 hasilnya 25,9%. Ini perubahan dari labor productivity-nya. Ya. Saya akan buka kembali untuk contoh perhitungan ya, seperti ini. Ya. Ini contoh nanti teman-teman akan baca di soal. Ya. Manufaktur ini misalnya outputnya diketahui yaitu 4 unit, ya kan? Lalu tenaga kerjanya 5 orang, lalu waktu kerjanya oleh pemerintah 2 jam, waktu standarnya itu 3 jam. Maka teman-teman nanti isi di bagian bawah, yang ini, ya, yang ini berapa hasilnya, ya, maka hasilnya adalah yang tadi. Teman-teman nanti untuk mengetahui hasilnya, ini ada rumusan yang jawabannya, output dibagi input, outputnya itu dikalikan standard time, inputnya itu jumlah tenaga kerja dikalikan waktu kerjanya, maka nanti teman-teman boleh jawabannya dihapus saja, maka menghasilkan 120% ini. Ya. Tuh contohnya. Lalu juga yang ini juga sama, misalnya hasilnya seperti ini, jawabannya, perhitungannya dari yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, tinggal di enter saja. Begitu? Ya, jadi teman-teman nanti jawab di sini dengan rumus sama dengan apa, misalnya saya kasih contohnya 100 dibagi dengan misalnya 8 dikali 1. Contoh saja ya, hasilnya segini. Ya, ini nanti yang akan diperiksa oleh para dosen. Hanya perusahaan manufaktur
Dalam kehidupan berbisnis ataupun kehidupan pribadi, ini bisa kita jadikan patokan bagaimana dalam meningkatkan produktivitas. Demikian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat, semangat, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.